Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi dengan saya Melda Dila Putri dengan NIM L1A11927 dari kelas B atau R012 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, di video kali ini kita bakal bahas materi mengenai teknik penanaman. Apa aja pembahasannya? Kita bahas satu persatu. Audio Jungle. Nah, pembahasan pertama kita mulai dengan pengertiannya. Jadi, kegiatan penanaman ini merupakan kegiatan inti dari budidaya hutan yang mencakup areal yang luas. Ini memerlukan biaya yang besar sehingga diperlukan keterampilan yang cukup. Kegiatan dari penanaman ini pun meliputi yang pertama, pemilihan jenis, yang kedua, persiapan lapangan, yang ketiga, penentuan jarak tanam, yang keempat, pemasangan ajir, yang kelima, pembuatan lubang tanam, yang keenam, pengangkutan bibit, yang ketujuh, penanaman, yang kedelapan, pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman. Selanjutnya, jenis penanaman. Jenis penanaman ini terdiri dari 5. Yang pertama itu untuk penanaman rutin produksi. Yang kedua, jenisnya itu penanaman pengayaan. Yang ketiga, reboisasi atau penghijauan. Yang keempat, konservasi jenis. Dan yang kelima itu rehabilitasi lahan bekas tambang. Adapun tujuan dari penanaman ini adalah untuk mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Tanaman yang sehat dapat dihasilkan dari bibit yang sehat pula nih teman-teman. Maka setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih bibit yang siap ditanam di lapangan. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar perlu diperhatikan karena cara penanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di lapangan itu sendiri. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, kita harus memilih terlebih dahulu nih teman-teman, jenis pohon apa aja yang bisa kita tanam di media yang akan kita tanami pohon. Jadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis pohon ini, yang pertama itu tujuan dari penanamannya. Tujuannya apa nih sebelum dilakukan penanaman itu. Lalu kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya. Selanjutnya, ketersediaan bibit yang akan ditanam dan teknik budidaya yang telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen. Itu perlu kita perhatikan. Kesesuaian jenis dengan tempat tumbuhnya ini memungkinkan pohon akan tumbuh secara optimal nih teman-teman. Nah, setelah melakukan pemilihan jenis pohon ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan nih teman-teman, baik berkenaan dengan nilai ekonomi, perlindungan dan konservasi tanah maupun pengaturan tata airnya. Acuan untuk memilih jenis tanaman ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kegunaan dan manfaat jenis yang akan diusahakan. Ini seperti kayu dan bukan kayu. Fungsi lainnya ini untuk ekologi dan konservasi. Yang kedua itu nilai ekonomi atau pasar. Dan yang ketiga, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan beradaptasi ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada suatu kondisi lingkungan tertentu nih teman-teman. Berdasarkan kemampuan ini, maka tanaman dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada kelompok tanaman lokal dan jenis dari luar atau eksotik. Nah, jika akan menanam jenis tanaman dalam kelompok eksotik, ini perlu dilakukan tindakan sebelum jenis tersebut ditanam pada suatu lahan yang luas. Yang perlu kita lakukan itu yang pertama, melakukan uji kesesuaian dengan lingkungan. Ini berkaitan dengan tanah dan iklimnya. Minimal itu 1 daur. Jika tanaman tersebut ternyata bisa tumbuh dan memberi hasil yang baik, maka jenis tersebut dapat diusahakan. Selanjutnya itu kita dapat mencari informasi dari hasil penanaman jenis tersebut pada lokasi yang berdekatan dengan lokasi di mana tanaman tersebut akan kita tanam.
Lalu selanjutnya itu kita mencari informasi dari literatur supaya tidak salah info dan terjadi kesalahan di lapangannya. Selanjutnya itu khusus untuk penanaman atau tanaman yang akan ditanam pada lahan kritis itu perlu dilakukan beberapa syarat. Yang pertama itu mampu hidup pada kondisi lingkungan yang beragam, terutama itu kritis. Lalu selanjutnya itu mampu hidup pada lahan kritis atau miskin unsur hara, dan mampu hidup pada lahan terbuka atau tidak perlu naungan. Tanaman itu harus cepat tumbuh dan cepat berbuah, sehingga mudah diperbanyak secara generatif maupun vegetatif. Kriteria ketersediaan jenis tanaman ini harus memenuhi beberapa persyaratan nih. Yang pertama, pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan yang didukungnya. Selanjutnya itu persyaratan tempat tumbuhnya sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang disediakan. Yang perlu dipastikan terutama apabila jenis tanaman yang dimaksud bukan merupakan jenis tanaman setempat, melainkan jenis tanaman dari luar. Selanjutnya itu teknik budidayanya cukup diketahui dan dapat dengan mudah dikuasai untuk melaksanakan pembudidayaannya. Lalu bibit atau bahan tanaman mudah disediakan. Dan yang terakhir, pohon dapat cepat tumbuh atau tinggi volume dan nilai kayunya. Nah, selanjutnya penentuan pola penanaman. Penentuan pola penanaman ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penanaman dengan pola monokultur. Penanaman ini adalah penanaman satu jenis tanaman. Yang kedua itu ada pola tanam hutan campuran. Dan yang ketiga penanaman tumpang sari. Penanaman tanaman ini adalah penanaman tanaman pokok, dan di antara tanaman pokok juga ditanam satu jenis tanaman lain. Tanaman sela ditanam saat penanam tanaman pokok. Umur tanaman sela harus lebih pendek dari tanaman pokok. Ketiga pola penanaman ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing nih teman-teman. Selanjutnya pada pelaksanaan kegiatan penanaman perlu dilakukannya penentuan jarak tanam. Faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanam ini, yang pertama tingkat kesuburan tanah. Pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih besar jika dibandingkan dengan tanah yang kurang subur. Yang kedua itu jenis tanaman. Jenis tanaman yang bertajuk lebar ditanam dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan bertajuk kecil. Dan yang ketiga itu tingkat kemiringan lahan. Pada tanah dengan topografi berbukit miring, biasanya jarak tanaman lebih besar karena harus mengikuti arah garis dari konturnya. Jarak tanam di lapangan pada awal penanaman diwujudkan dalam bentuk pemancangan ajir. Ajir yang dipasang merupakan tempat bahan tanaman yang akan ditanam. Pada umumnya jarak tanam yang dipakai adalah 3x3 meter, 3x5 meter, atau 4x5 meter. Jarak tanam ini dibuat dalam larikan yang teratur mengikuti ketinggian tempat. Mengapa sih jarak tanam itu harus diatur? Jadi jarak tanam itu harus diatur karena jarak tanaman yang teratur akan memudahkan pemeliharaan dan pengawasan serta memberikan kesan rapi dan bersih. Juga mengapa jarak tanam ini harus diatur? Karena akan memberi ruang yang cukup kepada pohon agar dapat memaksimalkan pertumbuhan tajuk, batang, dan akar. Ini juga dapat mengurangi persaingan antar pohon dalam mendapatkan air dan makanan atau hara dari dalam tanah sehingga pohon dapat tumbuh secara maksimal. Jarak tanam ini juga dapat mengurangi persaingan antar pohon dalam mendapatkan cahaya dan memperbaiki sirkulasi atau pertukaran udara sehingga batang dan tajuk tumbuh dengan sehat. Dan yang terakhir, jarak tanam ini dapat mengurangi kemungkinan
kerusakan pohon akibat terpaan angin yang kencang. Nah, setelah itu dilakukan pemasangan ajir. Pemasangan ajir ini bertujuan untuk membentuk barisan penanaman yang lurus dan teratur, serta untuk menentukan titik tanamnya. Setelah dilakukan pemasangan ajir, lalu dilakukan pengolahan tanah. Cara pengolahan tanah ini tergantung. Yang pertama itu produk akhir dari usaha penanaman. Yang kedua, spesies yang ditanam. Yang ketiga, penutupan lahan. Yang keempat, pola pengusahaan hutan atau pengayaan. Dan yang kelima itu kondisi tanahnya. Selanjutnya itu pembuatan lubang tanam. Lubang tanam ini ukurannya bervariasi. Tujuannya ini untuk menciptakan kondisi mikro, terutama memperbaiki agresi tanah. Pembuatan lubang tanam ini dilakukan dekat dengan ajir dengan ukuran lubang 30 x 30 x 30 cm atau 30 x 20 x 20 cm. Ini harus dilihat dari jenis tanah atau kepadatan tanahnya dan ketersediaan dari tenaga kerja. Nah, selanjutnya dilakukan pelaksanaan kegiatan penanaman. Dilakukan pengangkutan bibit terlebih dahulu. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar tidak mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Bibit yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti atau keranjang dengan disusun rapat sehingga tidak bergerak jika dibawa atau ditumpuk. Bibit yang dibawa ke lapangan adalah bibit yang sehat dan segar, dan dihindarkan dari panas matahari serta disimpan di tempat yang teduh dan terlindung. Bibit dapat diangkut dengan dipikul dengan jangkauan maksimumnya sejauh 2 km dari tempat pengumpulan bibit di lapangan, dan jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jadwal penanaman serta kemampuan regu tanam. Setelah diangkut bibitnya, baru dilakukan penanaman. Kalau bibit menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam, kantong plastik dilepas dengan cara dirobek dan medianya terlebih dahulu dipadatkan dengan cara meremas atau menekan polybag tersebut. Kalau menggunakan tub plastik, maka lepaskan bibit dari tub dengan cara memukul tubernya bagian bawah secara perlahan. Media tanam diusahakan tetap melekat pada akar bibit. Bibit diletakkan di tengah lubang secara vertikal, terus ditimbun hati-hati dengan tanah sekitar sampai batas leher. Dalam penimbunan ini, upayakan topsoil dimasukkan ke lubang terlebih dahulu. Kemudian tanah sekitar bibit dipadatkan dengan cara ditekan secara hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah. Nah, sampai di materi terakhir ini kita melakukan evaluasi kegiatan penanaman. Evaluasi kegiatan penanaman yang dimaksud ini adalah untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman. Keberhasilan tanaman di lapangan biasanya dilihat dari persentase kematian atau hidupnya tanaman itu. Oleh karena itu, perlu adanya penyulaman, yaitu kegiatan penanaman kembali untuk mengganti tanaman pokok yang rusak atau mati sehingga jumlah tanaman per hektar yang tumbuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jika persen jadi tanaman mencapai 100% pada areal tersebut, tidak perlu ada sulaman. Tapi pada 80% sampai 100% perlu ada sulaman ringan. Antara 60% sampai 80% itu dilakukan sulaman intensif, dan jika di bawah 60% itu perlu dilakukan penanaman ulang. Nah, sampai di sini materi kita mengenai teknik penanaman di lapangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.